Akhirnya game UTBK berhasil gue selesaiin, ya ampun. Sekarang waktunya gue drakoran, tiktokan, dan rebahan sepuasnya. Nah ini nih saatnya gue mabar sama temen gue nih. Ya ampun, dari kemarin gara-gara UTBK gue gak bisa main game. Aduh, akhirnya sekarang gak ada yang ganggu waktu istirahat gue. Gue bisa main game sepuasnya. A few moments later. 2,000 years later. Duh, ternyata gue udah 3 harian ya santai-santai begini. Ngapain lagi ya, main game bosen. Kayaknya gue gak boleh deh main game terus-terusan. Mending gue nyari info jalur mandiri. Nah guys, dari 2 tipe tersebut, kalian termasuk yang mana nih? Istirahat sih boleh ya guys, tapi kita harus tetap menyiapkan plan selanjutnya. Buat lo yang pengen daftar jalur mandiri tapi nggak tahu karena nggak punya infonya, mending lo tonton video ini sampai habis. Karena di video ini gue bakalan bahas lengkap mulai dari apa sih itu ujian mandiri, terus apa aja pertimbangannya, dan juga yang paling kalian tunggu-tunggu adalah list daftar ujian mandiri di tahun 2025. Sebelum ke pembahasan inti, gue mau kenalan dulu nih. Halo, nama gue Rizdiana. Saat ini gue merupakan mahasiswi ilmu komunikasi semester 4. Oke, gue kasih pengertian secara umum dulu ya. Apa sih ujian mandiri itu? Menurut Mbah Google, jalur mandiri adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing PTN. Jalur ini diadakan setelah pengumuman SNBP dan SNBT. Oh iya, FYI, jalur mandiri ini tuh nggak di bawah naungan SNPMB, tetapi di bawah naungan langsung masing-masing PTN. Maka dari itu guys, proses seleksinya mulai dari pendaftaran, berkas-berkasnya, persyaratan, biaya pendaftaran, uang pangkal, hingga subtes yang diujikan itu berbeda-beda ya, sesuai kebijakan masing-masing PTN. Nah guys, untuk subtes yang biasanya diujikan di ujian mandiri ini antara lain sosum dan saintek, kemudian skolastik, tes kognitif, bikin esai, bikin portofolio, tes fisik untuk jurusan yang memerlukan, ada lagi yang pure nilai ujian mandiri, pure nilai skor UTBK, dan kombinasi keduanya. Lanjut guys, kita bahas hal yang cukup krusial, yaitu apakah perlu ikutin semua jalur mandiri? Oke, di sini gue mau bahas dari perspektif gue ya guys. Ingat, dari perspektif gue. Kalau menurut lu nggak cocok atau menurut lu nggak bermanfaat, ya lu bisa langsung aja lah skip video ini, oke? Menurut gue, sebelum lu daftar ujian mandiri, lu bisa pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, jadwal pendaftaran. Ini nih, hal pertama yang paling penting banget yang bisa lu perhatikan dan bisa lu pertimbangin. Jadi guys, sepengalaman gue ya, bergelut dengan informasi ujian mandiri ini, ada beberapa ujian mandiri yang pendaftarannya itu ditutup sebelum pengumuman SNBT. Nah, ini nih guys yang bikin kita jadi ragu-ragu mau daftar jalur mandiri itu apa kagak. Ya misal nih, kalau kita daftar, nanti kita lolos SNBT, nanti uangnya bakalan sia-sia. Ya nggak sia-sia juga sih, namanya juga usaha. Tapi kalau kita nggak daftar, nanti kita bakalan kehilangan kesempatan gitu guys. Jadi ya posisi kita tuh serba salah. Oke guys, gue mau coba cerita sedikit. Jadi di tahun 2024 itu ada jalur mandiri namanya UTUL UGM. Nah, UTUL UGM ini tuh pendaftarannya ditutup sebelum pengumuman SNBT. Akhirnya adalah ya teman-teman gue itu yang mencoba daftar UTUL UGM sebelum pengumuman SNBT ya, karena mereka takut kehilangan kesempatan itu. Dan lu mau tahu nggak guys plot twistnya apa? Yap guys, plot twistnya adalah si UTUL UGM ini pendaftaran diperpanjang. Tiba-tiba banget nih keesokan harinya si UTUL UGM ini pendaftaran diperpanjang guys. Kan gimana ya kalau kita
cepet-cepetan daftar juga, ya berarti otomatis kita daftar hari pertama ya. Kalau daftar hari pertama berarti bisa dibilang waktu belajar kita itu juga cukup berkurang gitu ya. Jadi dengan kasus ini tuh gue bisa mencoba ambil kesimpulan bahwa kita tuh jangan terburu-buru juga ya mendaftar jalur mandiri. Karena pada akhirnya tuh namanya jalur mandiri berarti PTN itu tuh butuh duit. Ya biasanya tuh mereka memperpanjang pendaftaran atau mereka memperbanyak jalur mandiri yang diadakan. Ya namanya butuh duit, masa iya pendaftarannya nggak diperpanjang? Ingat ya guys, lagi-lagi ini tuh dari perspektif gue. Kalau menurut lu nggak cocok ya lu bisa skip aja, oke? Nah yang kedua itu analisis peluang masuk. Nah, yang kedua ini tuh cukup penting juga ya, bisa lu perhatikan. Ya lu bisa lihat lah, si PTN ini tuh mengambil berapa orang atau nerima berapa orang dari jalur mandiri yang diadakan itu. Terus lu bisa lihat nih, apakah jurusan yang lu pilih ini, dia tuh nerima banyak orang atau enggak, peluangnya gede atau enggak. Kenapa sih lihat peluang kayak gini tuh penting? Ya karena ini tuh cukup berhubungan ya dengan finansial kita guys. Oke guys, lagi-lagi nih disclaimer ya, pendapat gue ini merasa kalau ada beberapa jalur mandiri yang sengaja buka banyak jalur itu, tapi yang diterima cuma dikit. Jadi jatuhnya kayak mereka cuma pengen duitnya doang. Nah maka dari itu lu bisa pertimbangkan lagi nih tentang si peluang masuk ini. Yang ketiga, pertimbangkan biaya dan uang pangkal. Nah kalau udah ngomongin finansial ya, bisa dibilang ya cukup krusial guys. Karena bisa dibilang biaya pendaftaran jalur mandiri ini tuh tergolong gak murah. Ya kalau kalian dapat KIPK ya kalian harus bersyukur guys. Tapi semurah-murahnya jalur mandiri kalau nggak salah tuh ya guys, cemil ya, sekitar 250-an, terus ada yang 300-an, 350, 500-an, 700-an, bahkan ada yang sampai 1 juta lebih. Oke, by the way di sini gue mau coba cerita sedikit tentang pengalaman gue ikut ujian mandiri ya. Walaupun gue udah keterima SNBT, tapi namanya PTN impian gue gimana ya, kayak harus diperjuangkan gitu. Oke, jadi tuh gue pernah ikut namanya jalur mandiri UTU UGM dan SIMAK UI. Nah, UTU UGM ini tuh gue daftar di Jakarta. Biayanya berapa guys? Sekitar 550-an. Dan kalau SIMAK UI itu gue ngambil 2 jurusan, itu juga harganya 500 ribuan. Nah, FYI, kalau SIMAK UI ini semakin banyak kalian ngambil jurusan atau semakin banyak pilihan yang kalian ambil itu ya berarti harganya semakin mahal gitu guys. Kalau nggak salah kalau lo milih 4 jurusan itu sekitar 1 jutaan lebih lah ya. Cemil ya guys. Ingat guys, itu baru uang pendaftaran, belum lagi uang pangkalnya. Kalian harus lihat-lihat lagi nih, apakah PTN yang kalian daftarin itu ada uang pangkalnya atau enggak. Sekiranya ada uang pangkal, apakah kalian menyanggupi untuk membayar uang pangkal tersebut? Karena ya menurut gue jujur aja, semurah-murahnya uang pangkal tuh masih mahal guys. Apalagi kalau udah uang pangkalnya mahal, tapi fasilitas kampus yang lo dapetin itu nggak sebanding. Aduh, udah gimana ya guys, pokoknya ya lo bisa pertimbangkan lagi lah ya. Yang keempat, perhatikan lokasi dan akses. Kalian bisa coba perhatikan si ujian mandiri ini tuh dilaksanakan secara online atau offline. Nah kalau offline kalian bisa coba mempertimbangkan lebih lanjut mulai dari transportasinya. Kalian ujian offline ini kesana naik apa gitu. Terus yang kedua, kalau misal rumah kalian jauh, kalian bisa coba pertimbangkan biaya penginapannya gitu. Nah kalau tadi ngomongin lokasi dan akses ujian mandiri, sekarang kita ngomongin lokasi dan akses kampus tersebut guys. Sekarang kita coba perhatikan lokasi dan akses univ yang kalian coba daftarin itu. Gue saranin lu coba pertimbangin mulai dari transportasi umumnya, apakah banyak, terus apakah univ lu ini deket sama stasiun atau bandara atau terminal kayak gitu. Lanjut kalian bisa coba pertimbangin pejalan kaki friendly atau enggak, mudah dijangkau atau enggak, kos-kosan daerah tersebut itu gimana, dan masih banyak lainnya. Oke, dari beberapa pertimbangan tadi, gue rasa bisa gue simpulin bahwa lu bisa ambil setidaknya 3-4 jalur mandiri. Terus lu bisa berkira ini waktu belajarnya cukup atau enggak. Jangan sampai lu ikut banyak ujian mandiri tapi nggak ada yang lu maksimalin sama sekali. Percuma dong daftar banyak ujian mandiri tapi nggak ada yang bisa dimaksimalin. Jangan lupa pertimbangkan biayanya, dan yang terpenting waktu pelaksanaan ujian mandiri ini tuh nggak bentrok satu sama lain. Ngomong-ngomong soal pelaksanaan jalur mandiri 2025, ini dia guys yang kalian tunggu-tunggu dari tadi, yaitu list informasi jalur mandiri tahun 2025. Kalian bisa langsung download file PDF-nya di kolom description box ya guys. Oke guys, sekarang gue mau coba buka file list ujian mandiri yang udah gue bikin. Langsung aja kita bedah. Oke, nih di sini tuh cukup lengkap ya. Mulai dari jalur mandirinya, terus pendaftarannya, waktu ujian, pengumuman, sampai link aksesnya. Nah, yang pertama itu ada SIMAK UI,
Ini pokoknya dari nomor 1 sampai 3 itu terkait seputar UI gitu ya guys. Ini ada SIMAK UI, PPKB UI, jalur prestasi UI. Nah, kalau kalian mau akses linknya bisa banget langsung aja diklik. Nah, lanjut itu ada UGM, yaitu ada penelusuran bibit unggul tidak mampu, penelusuran bibit unggul berprestasi, sampai si CBT UGM alias yang ujian tulis pakai tablet ya guys. Jadi kalau UGM itu tulisnya tuh pakai tablet. Nah, si UGM ini tuh biasanya dilaksanakan secara offline di lokasinya langsung. Kalau nggak di Jakarta ya di Jogja ya guys. Tapi kalau si UI ini tuh di tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan secara online. Lanjut, nomor 7 itu ada UM Undip, nomor 8 ada seleksi ITB, terus yang 9 ada SMUP Unpad, terus ada UTBK dan raport Unpad, yang 11 ada prestasi non-akademik Unpad, lanjut yang ke-12 ada dari Unair, yaitu Mandiri Prestasi. Terus ada Mandiri UTBK Plus, reguler, dan kemitraan. Nah, yang ke-14 kita move ke UB. Nah, UB itu ada seleksi mandiri, prestasi, dan raport. Terus seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri program vokasi, dan PSDKU UB. Nah, ke-17 kita move ke PTN UNJ. Nah, ini untuk informasi si UNJ ini belum ada di websitenya. Jadi ya coming soon ya, kalian tinggal pantengin aja sih website Penmaba UNJ ini ya. Itu ada jalur raport, terus mandiri tulis, mandiri prestasi. Kita move ke UPN Veteran Jakarta. Ini ada akademik UTBK plus ujian bela negara. Jadi kalau UPN tuh biasanya ada khususnya gitu loh, soalnya dia ada ujian bela negaranya gitu. Terus ke-21 itu masih di UPN Veteran Jakarta, yaitu jalur prestasi akademik dan non-akademiknya. Nah, yang kedua kita move ke PTN UNY. Oke, ada seleksi mandiri prestasi akademik, prestasi unggul, prestasi olahraga unggul, CBT kampus, CBT domisili, terus sampai ada skor UTBK SNBT. Lanjut, kita move ke UNS. Nah, UNS ini ada jalur kelas internasional. Nah, ini pakai nilai raport juga bisa. Terus ada UNS yang gelombang 2, gelombang 3. Nah, ini juga UNS sama kayak UNJ, belum dicantumin lebih lanjut di websitenya. Jadi kalian bisa pantengin aja. Terus ke-30 ada IPB. IPB ini ada ketua OSIS ya. Jadi si IPB ini punya ciri khas, dia tuh ada jalur ketua OSISnya. Lanjut ada IPB jalur talenta, IPB jalur BUD, terus ada seleksi mandiri IPB. Kita move ke PTN UPN Jawa Timur. Oke, ini ada seleksi mandiri raport, seleksi mandiri UTBK, seleksi mandiri prestasi, sampai seleksi mandiri pakai CBT. Lanjut ada UNESA. Nah, UNESA ini ada jalur prestasi, UNESA disabilitas, UNESA non-tes UTBK dan IUP gelombang 2. Terus ada non-tes raport, TMUBK 1 dan IUP gelombang 3. Nah guys, itu tadi beberapa informasi seputar jalur mandiri yang udah gue dapetin. Nah, mungkin nanti kalau gue dapat informasi lebih lanjut seputar jalur mandiri si PTN ini bakalan gue update terus ya guys di link drive-nya, oke? Oh iya, buat lu yang punya informasi jalur mandiri tahun 2025 jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Ya, gue berharap sih kalian tuh lolosnya UTBK ya, jangan sampai kalian ikut mandiri, biar ya udah kalian bisa tenang gitu, kalian bisa persiapan hal-hal lain kayak gitu. Baik teman-teman semua, jadi lu pada udah tahu nih ya kalau jalur mandiri ini adalah last chance buat lu yang pengen banget nih keterima di PTN impian dan jurusan impian lo. Maka dari itu lu harus persiapkan sesegera mungkin ya, jangan ditunda-tunda terus. Ingat ya guys, tiap kampus ini punya sistem seleksi yang berbeda-beda, mulai dari pure nilai ujian mandiri, pure skor UTBK, nilai rapor, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, mulai dari sekarang lu bisa coba banyak-banyakin riset nih. Jadwal pendaftarannya kapan, yang diujikan apa aja, ada uang pangkal atau enggak, sampai peluang masuknya.
Jangan cuma asal daftar alias FOMO. Karena gue rasa di jalur mandiri ini tuh yang dibutuhkan adalah strategi yang tepat, bukan asal hoki-hokian. Apalagi ibaratnya ini tuh jalur terakhir, masa lu persiapkan dengan asal-asalan? Oh iya, buat lu nih ya yang kemarin tuh merasa UTBK-nya belum berusaha semaksimal mungkin, belum mengerjakan UTBK ini dengan semaksimal mungkin. Nah, ini dia kesempatan buat kalian buat memperbaiki hal itu dengan belajar mandiri sungguh-sungguh. Intinya semangat dan konsisten ya guys. Ingat, di luar sana saingan lu tuh udah banyak yang mulai belajar ujian mandiri. Jangan asal ngarepin keberuntungan, tapi lu harus mulai usaha terlebih dahulu. Oke guys, kalau lu pada suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih.